Sepanjang tahun 2024, Yayasan Buddha Seci kembali mencatat sejarah perjalanan cinta kasih melalui aksi kemanusiaannya dalam misi amal, kesehatan, pendidikan, hingga budaya humanis. Program Bebenah Kampung yang digagas oleh Yayasan Buddha Seci berhasil menghadirkan hunian layak bagi masyarakat prasejahtera yang tinggal di kawasan padat penduduk. Sepanjang tahun 2024, sebanyak 57 rumah layak huni berhasil dibangun di Jakarta, Bandung, hingga Tanjung Balai Karimun. Tidak hanya membangun kampung yang layak huni, Yayasan Buddha Seci juga peduli terhadap pemberdayaan ekonomi warga penerima bantuan. Mereka mendapat bantuan gerobak untuk menjalankan usaha makanan, sehingga mereka bisa mencari nafkah untuk menghidupi keluarga di rumah mereka yang baru. Ya terima kasih banyak, saya dibangun rumahnya sampai nyaman begini. Tadinya rumah panggung, Jeblos ya Bu? ya takut kejeblos. Ininya air, di bawahnya air. Keterbatasan lahan untuk bisa menghadirkan hunian layak di kawasan padat penduduk disiasati Yayasan Buddha Seci Indonesia melalui pendirian hunian layak melalui program konsolidasi tanah vertikal, di mana lahan-lahan yang terpisah secara kepemilikan digabung dan ditata untuk menghasilkan hunian vertikal yang layak di tengah pemukiman padat penduduk. Hunian layak dengan konsep tersebut berdiri di Palmerah, Jakarta Barat dan Tanah Tinggi, Jakarta Pusat, dan menjadi proyek yang pertama kali dilaksanakan di Indonesia. Salah satu yang mungkin menurut saya adalah tepat untuk mengatasi kekumuhan adalah seperti ini, sehingga masyarakatnya tidak pindah, tidak jauh-jauh, hanya membutuhkan waktu 8 bulan, tidak lebih dari 8 bulan, mereka bisa kembali ke tempat komunitas asalnya. Ya, ini sebagai contoh. Memang situasi sini lebih parah daripada tempat lain. Jadi sama-sama kita udah lihat gangnya, ventilasinya, dan apa segala. Makanya kita usulkan kepada gubernur, mendingan kita bongkar semuanya, bangun ke atas, supaya pace-nya yang bisa dapat rumahnya 4 meter, bisa dapat minimum 18 meter. Jadi supaya dia orang WC di dalam, semuanya dapat rumah semuanya. Supaya anaknya juga bisa berkembang. Kalau nggak itu, kemiskinan itu nggak mungkin dia bisa selesaikan. A very good example how we can collaborate on behalf of humanity. We can help our people, brothers and sisters, regardless our identity and where we come from. Pada kalau ingat kemarin, benar-benar rumah kami tuh nggak ada itunya, nggak ada ventilasi udaranya, dan gitu nggak ada WC-nya, dapur pun nggak ada. Depannya kehidupan kami lebih baik, kesehatan kami juga lebih terjaga, dan sirkulasi udaranya bisa lebih baik lagi dari kemarin. Yayasan Buddha Seci Indonesia bersama Bank Mandiri meluncurkan layanan donasi digital melalui aplikasi perbankan Mandiri Living by Bank Mandiri. Aplikasi ini memudahkan masyarakat untuk memberikan donasi guna mendukung berbagai kegiatan sosial yang dilakukan Yayasan Buddha Seci di seluruh Indonesia. Selain kemudahan berdonasi melalui aplikasi perbankan, Seci bersama Bank Mandiri juga meluncurkan Mandiri Seci Card, di mana setiap pengguna Seci Mandiri Card secara otomatis menyumbang donasi ke Yayasan Buddha Seci dan penggunanya memiliki banyak fasilitas. Membantu mendapatkan akses kesehatan terhadap mereka yang membutuhkan dilakukan para relawan Seci di Medan, Sumatera Utara terhadap Akbizar Akbar. Anak berusia 4 tahun ini lahir dengan kelainan genetik langka sindrom otofasial atau terlahir tanpa rahang. Harapan kita semuanya, kasus ini bisa berjalan dengan lancar, Abi bisa dengan operasinya, Abi bisa tumbuh menjadi anak yang tidak senormal itu, tetapi juga bisa membuat Abi bisa bergaul dengan teman-temannya, ya, tanpa minder. 12 Oktober 2024, pemasangan distraktor atau alat yang digunakan untuk pemanjangan atau pemindahan tulang guna memperbaiki defisiensi bawaan atau cacat dilakukan di Seci Hospital. Peralatan medis yang memadai disertai dengan tim dokter yang profesional mendukung operasi terhadap Abizar sehingga sukses dilakukan. Dan kini Abizar sudah kembali ke rumah dan kembali menjalankan aktivitas seperti sebelumnya.
Komisi Kesehatan Seci bersuka cita atas keberhasilan transplantasi sel punca darah yang pertama kali dilakukan di Seci Hospital. Transplantasi sel punca dilakukan terhadap Asyifa Salsabila Balkis. Pasien berusia 11 tahun ini mengalami talasemia beta mayor sehingga harus mendapatkan penanganan medis melalui transplantasi sel punca dari sang adik yang berusia 6 tahun. Proses mengharukan terjadi ketika proses pemanenan sel punca darah dilakukan dari sang adik sebagai pendonor untuk kakaknya. Pada 10 Februari 2024, Asyifa diperbolehkan pulang dari rumah sakit dan tidak perlu lagi menjalani transfusi darah setiap 2 minggu sekali seperti sebelumnya. Dengan teknologi canggih dan juga tenaga medis yang handal, Yayasan Buddha Seci melalui Seci Hospital terus berupaya memberikan layanan terbaik kepada masyarakat. Salah satunya dengan keberadaan teknologi robotik artoplasti atau layanan penggantian sendi otot dengan teknologi robotik. Melalui fasilitas medis canggih tersebut, penanganan operasi menjadi lebih cepat dan akurat, sehingga rehabilitasi pasca operasi sendi lutut tidak memerlukan waktu lama. Sejak awal beroperasi pada 19 Juli 2024 hingga 2 September 2024 atau terhitung 46 hari, sebanyak 46 pasien dengan tindakan operasi penggantian sendi lutut berhasil ditangani tim ortopedi Seci Hospital menggunakan robotik artoplasti. Pencapaiannya menurut saya suksesnya Papa dengan robotik ini luar biasa sih. Dan saya bisa lihat kayaknya Papa seneng banget sih. Kayaknya udah siap lari nih kayaknya. Bakti Sosial Kesehatan menjadi kegiatan rutin yang diselenggarakan Seci International Medical Association atau TIMA. Pada tahun 2024, sebanyak 4 bakso skala besar dilakukan di Cikarang, Batam, Palembang, dan Aceh, serta 45 bakso skala kecil di seluruh Indonesia. Gempa dan tsunami yang menerjang serta mengguncang Aceh pada 26 Desember 2004 menggerakkan relawan Seci membantu para penyintas gempa untuk bangkit dan bergerak menatap masa depan. Di Aceh, kegiatan bakti sosial kesehatan dalam rangka memperingati 20 tahun tsunami Aceh berlangsung pada 14 hingga 15 Desember 2024 di Rumah Sakit Kesehatan Daerah Militer Tingkat 2 Iskandar Muda atau RSIM Banda Aceh. Diikuti 104 pasien, 67 pasien menjalani operasi mata, 16 pasien menjalani operasi benjolan, 6 pasien operasi hernia, dan 7 pasien operasi bibir sumbing. Untuk ke depan, bahkan anak saya langsung saya daftarkan mau jadi relawan di sini. Gitu, saking senangnya dengan kegiatan ini, rasanya banyak membantu orang-orang yang tidak mampu. 31 Agustus 2024, Yayasan Buddha Seci menggagas berdirinya Seci Renun School, fasilitas pendidikan bagi anak prasekolah di kawasan Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara, dirancang sebagai tempat ideal untuk mendukung perkembangan anak-anak usia dini dalam lingkungan yang syarat dengan nilai-nilai kemanusiaan dan welas asih, serta mengedepankan pendidikan budi pekerti. Saya senang sekali bahwa Seci ini dipercaya ya. Dan juga sedikit ada perbedaannya antara Seci School ini, para orang tua ini bisa ikut serta, itu namanya tai mama, ite papa, itu bisa engage. 26 September 2024, pembangunan Seci Education Center di kawasan PIK 2 dimulai. Di atas lahan seluas 10 hektar akan berdiri sejumlah fasilitas pendidikan, mulai dari tingkat taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi yang mengedepankan pendidikan budi pekerti dalam setiap jenjang pendidikannya. Rencananya operasional Early Childhood Primary School akan dimulai pada tahun ajaran 2026-2027. 实际有第二期的那个教育园区呢，当然我们要更有社会的责任，也要把孩子家长信任我们，把孩子交到我们学校来。我们除了学业的部分呢，我们要给孩子有优良的教育的环境之外，最主要我们要注重在生活教育跟品德教育，让我们的学生还有人文，懂得行善跟行孝，这个才是我们的最大的教育的目标。 Tahun 2024
58 lulusan secondary Seci School menerima penghargaan Seci Board of Directors under Awarding Harmony. Penghargaan ini diberikan sebagai apresiasi atas keberhasilan mereka dalam meraih pendidikan dan mendapat beasiswa untuk melanjutkan pendidikan ke sejumlah perguruan tinggi di luar negeri. Tahun 2024, prestasi akademik diperoleh siswa SMA dan SMK Cinta Kasih, di mana mereka mendapat apresiasi berupa pemberian beasiswa dari berbagai pihak. Para siswa ini kemudian mendapat kesempatan untuk belajar ke sejumlah perguruan tinggi negeri dan juga perguruan tinggi di luar negeri. Tahun ajaran 2024-2025, Sekolah Menengah Atas Cinta Kasih di Singkawang, Kalimantan Barat resmi beroperasi. Angkatan pertama yang berjumlah 24 siswa selain mendapatkan pendidikan akademis yang memadai, juga mendapatkan pendidikan budi pekerti, di mana nantinya mereka akan menjadi pribadi yang berbudi luhur yang siap menghadapi tantangan masa depan dengan tekad yang kuat. 17 tahun hadir di tengah pemirsanya, Daai TV sebagai televisi yang mengedepankan semangat cinta kasih terus menghadirkan sejumlah tayangan yang berkualitas. Pelindung Alam menjadi program baru yang menghias layar kaca Daai TV. Diluncurkan pada 28 Oktober 2024, film dokumenter ini menampilkan kearifan lokal sejumlah suku di Indonesia dalam menjalankan kehidupan sehari-hari yang selaras dengan alam. Digarap dengan penuh keseriusan dalam setiap episodenya, program ini mendapat sejumlah penghargaan dalam berbagai ajang festival film dokumenter. Dan saya merasa tontonan yang bagus ya, yang ada strukturnya yang jelas gitu ya, yang ada gerakan kameranya yang keren gitu. Itu selalu bisa lahir dari semangat anak-anak muda yang membuatnya dengan spirit tontonan hari ini gitu. Dan itu yang saya bisa rasakan dari program ini. Daai TV juga mendapatkan penghargaan Anugerah Revolusi Mental dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Kemenko PMK pada Rabu 13 November 2024. Penghargaan diberikan atas upaya diseminasi praktik baik atau penyebaran konten dan tayangan positif yang sejalan dengan Gerakan Nasional Revolusi Mental. Sebanyak 113 sangha dari sejumlah negara di dunia melakukan ziarah ke sejumlah candi Buddha yang ada di Jawa Tengah. Candi Borobudur di Magelang menjadi tempat untuk melakukan wisata ziarah sekaligus ibadah. Di tempat ini para sangha melakukan sejumlah ritual seperti pradaksina dan doa bersama untuk keselamatan. 20 September 2024, kunjungan ke Seci Center di Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara menjadi kunjungan terakhir mereka di Indonesia. Di sini para sangha melihat dari dekat berbagai kiprah Yayasan Buddha Seci Indonesia dalam menjalankan misi kemanusiaan di Indonesia. 现在呢，师父们从国外来，那来到我们的慈济，那也让师父们了解，在慈济呢，在这个回教最多的国家里面，那我们怎么去发挥佛教的大爱精神？那也让师父们也多了解，那我们也很感恩这些师父呢，来那给我们很多的指导。 Just as Master Chang Ying had this dialogue, interreligious dialogue with the nuns originally, the Catholic nuns, and takes it as part of her inspiration to sort of build a foundation and create humanistic Buddhism. 而能回到我们印尼的慈济世界，也因为这样子的因缘，让大家更进一步认识的这个世间的一尊佛菩萨，这一尊就像观音菩萨，行深救苦，这一尊就是大家所敬仰的正言上人。 Perjalanan Seci sepanjang tahun 2024
adalah cerminan dari tekad dan harapan untuk menciptakan dunia yang lebih baik. Dari pemberian bantuan, merawat kesehatan, mendidik dengan cinta kasih, hingga menyebarkan nilai-nilai kebaikan. Semua dilakukan dengan cinta kasih yang tulus. Sambut tahun yang baru dengan semangat kemanusiaan, agar penderitaan dapat berlalu dan masyarakat hidup dengan penuh cinta kasih.